Yang pertama kan Polda ini kan sudah ada sejak ada kepolisian di tanah Papua. Dari kantor lama di depan ini sampai dengan sekarang dibangun ini. Dan kalau dilihat dari kapasitas yang ada kan sudah makin sempit ya. Tidak lagi mumpuni untuk bagaimana pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Sehingga waktu itu ada wacana dari Kapolda sebelumnya untuk mempunyai gedung baru yang representatif bisa dipakai untuk pelayanan kepolisian khususnya di tanah Papua. Sehingga waktu itu ada beberapa alternatif. Jadi dipilihlah beberapa tempat termasuk yang sudah ditinjau oleh Kapolda waktu itu zamannya Pak Paulus Waterpau di daerah Bupar. Berjalan waktu dalam penyelesaian pembangunan Polda ke arah sana ada berkaitan dengan sengketa lahan kalau kami nggak salah, sehingga dia sempat mandek, tidak lagi ada kegiatan lanjutan untuk pembangunan Polda, sehingga pada waktu zamannya Pak Rudolf Rojak, Pak Kapolda pada waktunya itu beliau mengambil tempat lahan yang waktu 2002 diserahkan kepada Brimob untuk tempat latihan di Koyakoso. Ya, dan tempat itu kami sudah buka untuk pembangunan batalion A di sana. Sehingga Pak Rojak Kapolda saat itu dia menyiapkan lokasi yang disiapkan waktu itu untuk Dansat Brimob untuk pembangunan pas pelopor. Dia tempatkanlah pembangunan Makoni karena berkaitan dengan sengketa lahan yang ada di Buper. Itulah dibangun Polda Papua baru yang ada di Koyakoso. Tentunya konsekuensinya kan kita harus lihat bahwa jarak pelayanan kepolisian yang sampai ke Koyakoso itu. Tetapi kami sudah mengambil langkah-langkah melalui staf itu Rorena dan dari logistik, itu kita berusaha berkomunikasi dengan kementerian lembaga untuk bagaimana meningkatkan sarana prasarana khususnya jalan ya, sehingga memudahkan masyarakat nanti untuk bisa sampai ke Koyakoso kalau mau ke kantor Polda. Nah ini mudah-mudahan nanti di 2023-2024 bisa terbangun sehingga jarak yang tadi bukan terlalu jauh sih, kelihatannya seperti jauh bisa terasa dekat. Karena belajar dari pengalaman dulu, waktu kami memindahkan batalion A ke sana itu sempat ditanya waktu Kapoldanya Pak Wakapolda, Pak Rojak waktu Wakapolda, kenapa pindah ke sana? Karena di zaman kita ikut Tanah Hitam kan sampai di AB itu bisa 1,5 jam. Betul. Nah kalau sekarang kita lewat Jembatan Merah itu cuma 12 menit sampai di Polda Baru. Jadi saya sangat yakin kalau ini sudah bisa dibangun jalan bagus lagi dari kilo 9 menuju Polda Baru, ya paling ya 14-15 menit lah orang sampai ke Polda Baru lah. Apakah nanti semua satuannya langsung pindah begitu? Tentunya kita akan bertahap. Nanti pembinaan itu yang kita dulukan untuk berkantor duluan di Polda Baru mulai tahun depan. Nanti setelah itu fungsi operasional lainnya seperti serse, lalu lintas itu akan menyusul. Jadi kita upayakan yang pembinaan dulu, yang pindah duluan ke sana supaya kantor itu bisa ada yang rawat, dan mudah-mudahan kalau rawat kan makin hari orang udah mengetahui pada Polda sana dia akan ke Koyakoso. Apa itu kira-kira luas bangunan atau luas lahannya? Oh, saya agak kurang, tapi lahan yang dikasih untuk Polda waktu itu ada sekitar 30 hektar. Dari 150 hektar yang tanah milik Polda Papua yang waktu diserahkan kepada Brimob untuk dijadikan tempat latihan. Jadi dipakai dari situ ada sekitar kurang lebih 30 hektar untuk lokasi Polda. Bapak, kelebihan Mapolda Barat? Pertama, gedungnya sungguh representatif, bagus. Terus lebih nyaman di sana karena di atas ketinggian. Jadi tidak terasa lah kita walaupun panas sana sejuk lah itu. Jadi kalau nanti sudah tumbuh pohon-pohon juga makin rindang. Dan mungkin masyarakat akan kalau ke sana tidak terasa dia sudah sampai sore hari di Koyakoso. Ini pembangunannya mulai tahun? Pembangunan itu mulai dari tahun 2020. 20. Dari tahun 2020 memang ada keterlambatan itu pada saat pematangan lahan. Setelah itu 2021 kita
kejar dan ya alhamdulillah bisa selesai di penghujung. Nah ini saya akan harus masuk ke tahun 2022 kita untuk menyelesaikan pekerjaan ini kalau nggak salah tuh di antara bulan Mei Juli ya. Mei Juli itu sudah bisa kita rampungkan. Kita sekarang menunggu waktu dari Bapak Kapolri untuk bagaimana bisa meresmikan itu. Memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa beliau tinggal, sehingga kami ya menunggu peresmian itu ya tidak apa-apa lah, sambil jalan kita pindah dulu. Bapak ada yang bertanya apakah nanti Polda ini akan jadi Mapolres Kota? Kalau ditanya saya tidak tahu kan. Kalau untuk saya menyiapkan Polda ini nanti untuk dikerjasamakan supaya Polda Papua juga nanti ada punya PNBP lain selain SIM dan BPKB. Nah itu kan planning dari saya selaku Kapolda. Saya nggak tahu nanti kalau kita diganti ada Kapolda lain punya rencana lain. Nah dalam konteks itu juga kita sudah berpikir juga Polresta itu harus kita pindahkan juga karena memang sudah tidak representatif lagi. Itu di planning saya nanti di sana tuh menjadi pusat pelayanan khusus untuk lalu lintas. Di sini ini untuk kerjasamakan untuk PNBP-nya Polda Papua. Nah, Polres Sentani Polres Jayapura kita sedang cari tempatnya yang representatif juga untuk bisa melayani masyarakat. Nah itu dalam master plan yang kita rencanakan untuk ke depan. Tapi semuanya kan bisa berubah nanti kalau ganti Kapolda. Ya. Coba mungkin pesan Bapak kepada personil kepolisian di Papua. Ya tentunya kan kalau menyangkut dengan pemindahan Polda, tentunya saya sangat berharap semua anggota personil yang ada di Mapolda ini bisa secara bertahap dia menyiapkan ruangan masing-masing sesuai dengan fungsinya untuk bisa kita pindah secara bertahap ke Koyakoso. Itu supaya bisa menyiapkan pelayanan khusus. Kalau fungsi pemindahan kan berarti dia melayani staf ke dalam, melayani anggota Polri. Dia bisa pindah supaya melayani anggota Polri yang ada di fungsi-fungsi operasional. Mungkin next setelah itu baru kita akan berpikir untuk mulai pindahkan fungsi-fungsi operasional lain. Supaya semua bisa berkantor di sana. Di sambil jalan waktu itu kita juga berharap masyarakat mulai tahu Koyakoso. Nah, kalau sudah tahu Koyakoso, ya saya yakin dan percaya juga daripada masyarakat bangun rumah di lereng-lereng gunung yang mengganggu sumber air kita di Kota Jayapura, dia bisa pindah ke arah Koyakoso ke Kerom sana supaya kita bisa terhindar juga dari bencana-bencana lain karena dampak pembukaan hutan yang ada di lereng-lereng gunung di daerah Siklop ini. Itu berharapan kami selaku kepolisian ya. Ya betul. Tentunya kan kalau sudah ada safety keamanan, saya yakin yang sendirinya akan tumbuh masyarakat ya di daerah sana. Bapak mungkin terakhir ini agak keluar konteks, melihat Bapak adalah tokoh Papua, pesan Bapak kepada pemuda-pemuda yang ada di Papua. Ya kalau selaku orang Papua tentunya ada juga dari saya yang orang dinas kepolisian, kami berharap generasi muda Papua, anak-anak kita yang maupun yang sekarang sedang kuliah, mari dia belajar dan belajar terus tanpa henti. Karena apa? Tanah Papua ini membutuhkan generasi Papua yang mumpuni untuk bisa membawa gerbong kemajuan di tanahnya sendiri, supaya dia bisa bersaing dengan saudara-saudara lain, membangun negerinya dengan wajah yang lebih baik daripada wajah kemarin kami yang sudah duluan. Saya sangat yakin dan percaya itu. Jadi kami berharap generasi muda ayo terus maju belajar dan jangan berhenti belajar. Tinggalin minuman keras dan narkoba. Terima kasih banyak Bapak.